Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu Ibu Asniarti, SEI, MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesehatan Bank dan Rahasia Bank. Sebelum memulainya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Sabrina Sardana Sution, dan selanjutnya ada Afifat Zuro, dan yang terakhir ada Muhammad Fajar Rizky. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasinya. Baiklah, yang pertama ada pengertian kesehatan bank. Jadi, kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank juga bisa diartikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian beberapa faktor. Yang pertama ada permodalan, yang kedua ada kualitas aset, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada rentabilitas, yang kelima ada likuiditas, dan yang terakhir ada sensitivitas terhadap resiko pasar. Sedangkan menurut Utami, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana bank mampu menjalankan fungsinya dalam sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Ada dua macam metode. Yang pertama metode Camels. Jadi metode Camels ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi bank sebagaimana tertera pada Peraturan Bank Indonesia tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek permodalan, yang kedua ada aspek kualitas aset, yang ketiga ada aspek kualitas manajemen, selanjutnya ada aspek rentabilitas, ada aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas pada resiko pasar. Selanjutnya ada metode RGC. Jadi dalam metode ini ada beberapa faktor penilaian. Yang pertama itu ada risk profile atau profil risiko. Jadi penilaian profil risiko ini adalah penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Jadi dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor risk profile dengan menggunakan dua indikator. Yang pertama itu ada faktor risiko kredit dan yang kedua ada faktor risiko likuiditas. Untuk faktor yang kedua, ada Good Corporate Governance atau GCG. Jadi penilaian faktor GCG ini merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Jadi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG ini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Selanjutnya ada rentabilitas earnings. Jadi rasio rentabilitas ini sering disebut dengan profitabilitas usaha. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada capital atau permodalan. Jadi capital adequacy ratio atau CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit ataupun pembiayaan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada pelanggaran kesehatan. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar yang pertama ada
pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank, kemudian bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Kemudian bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Selanjutnya, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Kemudian, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Selanjutnya ada pengertian rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, rumusan tentang rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkupnya. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur dari rahasia bank. Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya, yang pertama, rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Kemudian yang kedua, hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pihak yang dilarang membuka pihak rahasia bank adalah bank sendiri dan pihak terafiliasi. Asas kerahasiaan bank. Asas kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank yang sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial, di mana sudah diatur dalam Perdata Negara Jerman dan di kota-kota negara Italia bagian utara sejak zaman pertengahan seirama dengan perlindungan kepada hak-hak individu. Maka perkembangan perlakuan prinsip rahasia bank juga semakin meluas dengan berbagai variasi. Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bersangkutan. Timbulnya pemikiran untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Namun rahasia bank dapat dikesampingkan bila terjadi perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money laundering, pelanggaran rahasia bank, dan pengecualian rahasia bank. Secara tegas dinyatakan bahwa ada dua jenis tindakan pidana yang ditentukan oleh pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan perbankan. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah ataupun izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh pasal 47 ayat 1. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh pasal 7 ayat 2. Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah mengacu kepada ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 1999 menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan